Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Yusuf Kurniawan di Yusuf UNS Solo. Dalam video kali ini, saya akan mempersembahkan diskusi tentang bunyi konsonan dalam bahasa Inggris. Ya, bagi Anda yang belum pernah menyimak video saya tentang bunyi vokal, saya persilahkan untuk menonton video-video saya terlebih dahulu, karena sebetulnya konsonan ini merupakan bagian kedua setelah Anda mengenal bunyi vokal dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai segera, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, bagi Anda yang belum pernah mampir di channel ini, dan bagi Anda yang belum pernah subscribe, silahkan subscribe dulu. Ya, dan apabila menurut Anda video dan channel ini menarik dan bermanfaat, silahkan share dengan teman, kolega, family, ya, sebanyak-banyaknya. Oke, kita mulai sekarang. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang 6 bunyi konsonan dalam bahasa Inggris yang memiliki bunyi plosif. Ya, 6 bunyi konsonan dalam bahasa Inggris yang memiliki bunyi plosif. Dan sekaligus ke-6 bunyi ini merupakan penciri khusus dalam bahasa Inggris yang akan membuat pronunciation seseorang ketika berbicara dalam bahasa Inggris terdengar lebih bagus. Ya. Apa saja ke-6 bunyi konsonan ini? Silahkan tonton sampai video ini selesai. Oke, yang pertama adalah bunyi up, ya. So, if you see the symbol, kalau Anda melihat simbolnya seperti itu bukan huruf P ya, tetapi ini adalah representasi dari fonim up dalam bahasa Inggris. Nah, salah satu ciri khas ya bunyi up dalam bahasa Inggris bunyi ini dibaca dengan plosifnya, artinya plosif itu diletupkan. Jadi up. Jadi bukan sekedar up, tetapi up. Ya. Baik ketika up ya terrepresentasikan dalam huruf P manakala berada di awal kata, di tengah kata maupun di akhir kata. Ya, jadi ini merupakan sebuah hukum ya, sebuah keumuman bagaimana native speaker mengucapkan bunyi up di dalam bahasa Inggris. Misalnya pada kata pen, ya, pen tidak sekedar pen ya, tetapi pen. Alright, itu yang di awal. Yang di tengah misalnya pada kata report, ya, bukan report tetapi report, up-nya juga diletupkan. Lalu yang contoh ketiga yang berada di akhir kata, misalnya pada kata stop, bukan stop tetapi stop. Oke, jadi kalau selama ini Anda merasa sudah sering mengucapkan contoh-contoh kosakata dalam bahasa Inggris, baik yang berawal, di tengah maupun di akhir dengan fonim up, namun apabila selama ini Anda belum mengucapkan plosifnya, berarti sekarang Anda harus mencobanya untuk memplosifkan. Okay? So I think you can get more examples of your own. Baik, kemudian yang kedua, bunyi konsonan yang kedua yang juga diucapkan dengan berbeda ya dari bunyi dalam bahasa Indonesia, yaitu adalah eb. Jadi sangat berbeda huruf B dalam bahasa Inggris dengan huruf B dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kita menjumpai huruf B itu dibaca biasa ya. Jadi misalnya pada kata buku misalnya.
buku. Sedangkan di dalam bahasa Inggris kita mengenal kata book. Book. Up-nya di sini sangat kuat ya. It's very strong. So you've got to feel that actually there is some kind like pressure of air from beneath your lungs, and then it's coming out of your mouth, and then before the air comes out, then both of your lips closed, but suddenly they are opened, so it becomes book. Okay, book, ya. Sehingga yang terdengar bunyi up-nya itu adalah bunyi yang diletupkan. Kemudian pada contoh ketika bunyi up berada di tengah kata, misalnya pada kata lobby. Lobby. Ya, mungkin tidak seperti sekuat ketika bunyi up ini berada di awal kata, ya. Kemudian pada akhir kata kembali bunyi up ini dibaca lebih kuat. Misalnya pada kata stab. Stab, ya. Up, stab. Oke. Alright. Kita lanjutkan yang ketiga. Apa huruf konsonan yang ketiga yang juga dibaca dengan meletupkan, ya? Yaitu bunyi et. Et. Ya. So, representasinya adalah dengan huruf T, ya. Jadi kalau Anda menemukan ada satu kosakata bahasa Inggris yang berawalkan dengan huruf T atau berakhirkan dengan huruf T atau mungkin di tengah kosakata itu ada huruf T, you must be more careful because the way how to pronounce them should be plosive. Ya, misalnya pada kata talk. I want to talk to you. I want to talk to you. Bukan I want to talk to you. Okay. So, can you practice that? Kemudian yang di tengah misalnya pada kata start. Start. Ya. Can we start the class now? Okay. Lalu late itu yang terakhir, ya, pada akhir kata late. Oke. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Sound number 4 of the consonant is ed. Ed. Okay. As you can see in the following examples, when it is at the beginning of the word can be found like the word doctor. Doctor, yeah, it's somehow from here and it must be very strong. Doctor, bukan doctor, but doctor, ya, okay. Kemudian yang di tengah, misalnya pada kata shadow, shadow. Okay, so maybe when the sound is in the middle of the word, it is not as strong as when the sound at the beginning or at the end. Okay. And the next example, when we find the sound at the end of the word, for example, like in the word mud. Mud. Okay. So we can have the word muddy, for example, when it is in the middle. Okay. Let's proceed to consonant number 5, that is okay, so ak is somehow here in the throat, right here, beneath your throat, right here. Jadi berada di dalam tenggorokan kita. Be careful ketika Anda mengucapkan huruf kosakata yang mengandung bunyi ek. Itu bisa terrepresentasikan dengan huruf K, bisa juga mungkin dengan C, ya, atau mungkin bisa dengan CK, ya. So, we can have the example in the word key. Key. Ya, jadi bukan key, tetapi key. Can you differentiate? Key. So, it must be with plosive ek here. Kemudian yang di tengah, misalnya pada kata making.
making. So it is not just as simple as making, ya, bukan sekedar making, but making. Oke, jadi harus sampai pada ek-nya. Kemudian contoh yang berada di akhir kata, misalnya pada kata speak, speak, ya, please speak to me. Oke, can you imitate the way I do? Alright, good. Oke, dan yang terakhir, konsonan nomor 6 adalah bunyi ek. Ek. Ya, ek yang biasa terrepresentasikan dengan huruf G, ya. Nah, sekarang apa, kita ambil contoh misalnya yang di awal kalimat, yaitu pada kata gun. Gun. So, it's rather different from the ek sound in bahasa Indonesia, ya. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia kita hanya membacanya biasa, ya. Misalnya pada kata guna, ya, kita tidak harus memberatkan bunyi ek-nya, guna, ya, tetapi just guna. But here in English we have to say it's gun. Yeah. Hey, what are you doing? Yeah. I'm practicing using a gun. Oke, misalnya it's gun. Alright. Kemudian yang di tengah kata, misalnya apa? Pada kata smuggle. Smuggle. Yeah, it's not as strong as when it is at the beginning, but it's still have to be shown, ya. Walaupun tidak sekuat pada waktu di awal atau di akhir kata, tapi bunyi ek yang di tengah juga tetap harus ditampilkan. Kemudian yang di akhir, misalnya pada kata rock, rock, ek, ya. Where did you buy the rock? Okay, alright. Jadi saya ulangi, ya, sebagai penutup dan kesimpulan dari video kali ini, bahwa ada 6 bunyi konsonan dalam bahasa Inggris yang ini merupakan penciri khas dalam bahasa Inggris, yaitu bunyi plosive, ya. Jadi kalau Anda perhatikan bagaimana native speaker itu berbicara, mereka akan hampir selalu menampilkan bunyi plosifnya itu. Nah, itu yang kita dalam bahasa Indonesia tidak memiliki. So, if you want to learn more about pronunciation, if you want to improve your English pronunciation, you have to know this one. Oke, semoga tutorial dalam video ini bermanfaat untuk Anda semua, dan simak kembali video-video saya yang berikutnya. Oke, and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.